Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Saya atas nama Maria Silnifa, kelas 2020E dari program studi sosial ekonomi pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan hakikat konsep dasar perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman merupakan suatu usaha yang diberikan kepada tanaman untuk mencegah, menghindarkan, dan menyehatkan kembali tanaman dari serangan organisme pengganggu dan tumbuhan dan produksi tanaman menjadi normal. Yang berikut tujuan perlindungan tanaman. Tujuan perlindungan tanaman untuk mencegah pengendalian dan pemantauan atau peramalan OPT, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pertanian, peningkatan daya saing produk pertanian di pasar, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani, dan yang terakhir, peningkatan kualitas dan keseimbangan lingkungan hidup. Ada dua hakikat konsep perlindungan tanaman. Yang pertama, upaya untuk menjaga tanaman dari gangguan yang ditimbulkan hanya oleh organisme pengganggu. Yang kedua, upaya menjaga tanaman dari gangguan oleh organisme pengganggu maupun keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, termasuk pencemaran dan bencana alam. Yang kedua, saya akan menjelaskan hasil analisis pentingnya perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan analisis saya, pentingnya perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman, yaitu 1. Upaya dalam mencegah organisme pengganggu tanaman, agar tanaman tersebut bebas dari serangan hama dan penyakit pada tanaman, dan untuk mempertahankan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas. 2. Untuk meningkatkan hasil produktivitas pangan maupun perkebunan dan hortikultura. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan identifikasi hama dan penyakit terhadap tanaman perkebunan, hortikultura, dan pangan. Berdasarkan hasil identifikasi saya menemukan salah satu serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao, yaitu neokrosis pada tanaman kakao. Penyakit ini terjadi karena infeksi selalu terjadi melalui daun muda dan titik tumbuh jamur melakukan penetrasi dalam batang. Infeksi ini dapat menyebabkan kematian pada bibit yang hanya memiliki satu titik tumbuh, sehingga dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Dan hama pada daun kakao ini dengan bercak berhijau bersebar pada daun muda tersebar sekitar 2-5 hari. Gejala ini muncul setelah beberapa minggu dan kemudian daun akan gugur sehingga membuat tanaman menjadi mati. Identifikasi hama dan penyakit tanaman hortikultura, yaitu tanaman cabai. Berdasarkan identifikasi saya, pada serangan hama dan penyakit tanaman cabai, saya menemukan salah satu jenis hama dan penyakit yang terserang pada tanaman cabai, yaitu hama kutu daun. Hama ini dapat menyebabkan merugikan secara langsung karena bersikap cairan daun dan batang. Hal ini membuat daun dan terserang menjadi keriput, kekuningan, dan terpuntir sehingga membuat tanaman kerdil, layu, dan hingga mati. Yang ketiga, identifikasi hama dan penyakit pada tanaman pangan, yaitu pada tanaman ubi kayu. Berdasarkan identifikasi saya menemukan salah satu penyakit pada tanaman ubi kayu. Hama dan penyakit yang terserang pada tanaman ubi kayu adalah hama tungau merah. Ini terjadi menyerang pada permukaan bawah daun dengan mengisap cairan dan tersebar sehingga penyakit yang terjadi salah satunya bercak daun bakteri, bercak-bercak sesudut pada daun, lalu bergerak hingga mengakibatkan pada daun kering dan daun dapat mati. Yang terakhir, saya akan menjelaskan gejala yang menimbulkan akibat serangan dari salah satu hama atau penyakit pada tanaman. Saya mengambil salah satu contoh serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan, yaitu pada tanaman kakao.
Gejala yang timbul pada tanaman kakao akibat serangan kumbang daun. Gejala ini terjadi akibat puncak kakao dimakan kumbang daun, akan melubang, kemudian sebagian akan mati dan kering. Selain itu, serangan kumbang akan mengganggu fotosintesis pada tanaman dan dapat mempengaruhi proses pembentukan bunga dan buah sehingga dapat menurunkan produktivitas tanaman kakao. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.